Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi ketemu lagi bareng gue di sini dalam acara sharing-sharing ngobrol-ngobrol positif. Masih dengan orang yang sama, masih sama Bu Mil, ibu-ibu doyan ngemil. Jadi di sini kita biasa sharing-sharing ngobrol masalah-masalah yang kita sering alami, bisa jadi siapa tahu ya kan, siapa tahu bisa jadi bahan pelajaran juga buat teman-teman yang di luar. Sama kita juga masih banyak banget belajar, sehingga mungkin belum bisa banget dibilang apa ya, emang masih jauh banget lah dari pemahaman, masih jauh banget dari dunia ilmu. Tapi nggak ada salahnya ketika kita ngerasa pengalaman ini hal baik untuk dibagikan. Kita pengen coba bagi-bagiin aja. Salah satunya mungkin selama ini banyak ya pengalamannya, baik dari mungkin cara berumah tangga. Nah, alhamdulillah kalau dibilang rumah tangga itu Sudah berapa lama? tiga tahun, berapa Iya, belas, 3 tahun 3 ya. tahun. Masih muda. Nah itu selama 3 tahun itu ya gimana sih awal ngebangun hubungan gitu mungkin, atau kita ceritanya tuh dari sebelumnya gitu, Hmm. Cerita apanya? tentang kata orang tuh pacaran. Cerita apanya? Iya, apanya kok bisa, ya mungkin selama ini tuh kok bisa kita dari mulai pacaran sampai nikah, terus ya pasti ada lah permasalahan di dalamnya. Terus kemarin kita nyikapinya gimana. Hmm. Ya, mungkin selama sebelum nikah mungkin, atau pacaran, selama pacaran nggak bisa dibilang pacaran juga kali ya. Hmm. Maksudnya ada apa namanya tuh, pengalaman yang dulu tuh mungkin kan kalau secara abangnya mungkin kan nggak ngerasain gitu kan, rasanya abang kan enjoy aja, nah, ada problem juga. Kalau dulu tuh kayak buktinya mungkin di posisi buktinya kan kita kan pacarannya nggak kayak yang umum deh. LDR. LDR berapa tahun? Kredit motor. Saking lamanya. Ini berapa tahun kemarin, ada 6 tahun, 6. 6 ya, 6 tahun ya. 2012. 2012 mulai. Wih, 2012 selama 2012 selama 6 tahun cuma berapa kali ketemu? Nggak tahu, nggak kehitung. Saking seringnya apa? Saking nggak nggak pernah ketemu. Palingan apa lebaran ya kan? Kan Libur. libur Sudah. ya sudah. Seringan sih lebaran. Pulang ke, soalnya kan abang kerja, nggak ada. Oh ya, kalau yang pas wisuda kan di cuti ya. Ya Ini cuma ya. 5 hari. 5 hari itu bagi orang 5 yang hari itu kerja di itu situ, di jalannya 2 hari. mulai seminggu kan ya. Bagi seorang yang kerja itu seminggu itu nggak Udah lama lama. itu. Iya, Sempetin dikumpulin. kumpul Hebat. ambil Apa cuti. ya kalau selama pacaran kan sibuk kuliah, jadi nggak terlalu fokus ke situ ya kan ya. Kita juga palingan lewat handphone kayak gitu kan. Terus juga sama-sama belajar, saling belajar dulu kan. Ya
nggak terlalu dipikirin lah. Dengan abang kan yang kepikiran di sini. Sempat galau-galau nggak tuh Galau-galau dari masalah pacaran itu, sempat galau-galau nggak? mungkin pernah sih, tapi boleh diceritain. Cerita aja, namanya pengalaman. Palingan yang kerasanya tuh abang tuh belum terlalu Lalu apa? terlalu maksudnya tuh terlalu apa ya, Serius? mungkin ya kayak gitu. Susah banget ngambil kata serius aja. Belum terlalu serius kayak itu, jadi mungkin masih banyak yang di diseleksi. Seleksi jadi kayak apa itu? jadi banyak loh, abang tuh dulu banyak nomor. Waduh. Semua kartu dulu udah banyak nomornya. Saking banyaknya tahu buat apa-apa. tapi kalau Uti dulu sih nggak terlalu dipikirin sih. Kalau misalkan emang jodoh ya bakalan jadi nih kayak gitu kan. Kalau enggak ya udah, masih pacaran terus juga jarak jauh gitu kan, nggak ngerasa rugi juga gitu. Jadi ya nggak terlalu baper lah. Palingan ya ngerasa sih sebenarnya kan, kalau misalkan ada sesuatu lah ngerasa, tapi ya harus ngerasanya tuh tahu diri kayak gitu, tahu dirinya tuh ya kan belum jadi kayak gitu kan, belum hak milik gitu kan. belum hak milik, belum hak milik, jadi ya nggak boleh egois juga kayak gitu kan. Kalau emang punya kita ya baru bisa berkeras. Okay. Nah mungkin pada saat LDRan nganggapnya jauh, merasa juga nggak ada yang rugi kan gitu. Ini di situ nggak diambil pusing. Tuh mah ya, kalau enggak mah ya udah gitu ya. Nggak terlalu dibawa perasaan kan. Simple banget kayaknya. Enteng. Iya, tapi ya tetap namanya perasaan mah ada kan, perasaan memiliki itu kan pasti ada kayak gitu. Memiliki. Maksudnya ngerasa punya aku nih kayak gitu kan. Walaupun ya, tapi yang rasa tuh emang selama kuliah ya nggak mikirin yang lain-lain kayak itu, walaupun temen cowok banyak gitu kan, di kampus juga banyak orang lah kan, banyak teman-teman gitu kan, udah nggak mikirin ke sana kayak itu, nggak mikirin mau cari lagi kayak gitu kan. Soalnya kalau dulu sih prinsipnya satu-satu, kalau satu udahan baru lagi cari lagi yang lain. Sama kayak abang. Iya. Banyak abang. Abang satu-satu. Satu apa? Satu di sini, satu di situ gitu ya. Enggak lah. Cuma satu. Satu apa? Kalau satu masih, jadi udahan satu gitu. Cari lagi satu. Sama. Udahan yuk. Cuma sering galau dulu mah. Galau kayak mana? Ya galau kalau udah satu cewek gitu. Kayak yang berlebihan aja gitu. Abangnya. Rasa miliknya tuh berlebihan, jadi seringan galau. Ini apa ya? Terlalu lah ya. Ya, sampai akhirnya apa namanya, ya termasuk kalau misalkan daerah juga nanti dulu bahkan yang ketika sekolah ya istilahnya kan sekolah di Palembang kan,
pindah ke Bogor kemarin kan, kita masih punya pacar lah, punya hubungan. Pindah kan akhirnya bisa jarak nih, aku malah milih putus gitu. Mending nggak usah ada hubungan lah daripada kayak gimana Iya, gitu. soalnya abang mikirnya nanti ya mungkin kalau gitu namanya jarak jauh kan nggak tahu. Abang mau per-peran aja jujur istilahnya, jangan kalau sampai nyakitin. Malah nantinya jadi bohong kan gitu. Jadi justru yang nggak suka tadi dengan LDR malah LDR anak ujung-ujungnya. Tapi luar biasa sih menurut abang kan, dengan LDRan itu kita juga ngisinya sih apa yang kalau dibilang udah makan belum segala macam tuh nggak terlalu banyak ya, nggak giniin yang kayak gitu, nggak terlalu lebay ke arah sana ya, lebih ke belajar sih banyak kan. Ya soalnya saya abang sering dulu masih ingat banget dengar almarhum Ustadz Arifin Ilham ya, itu belajar sering ngedengar fitrinya. Nah, dari ngedengar itu bagian ruti, jadi nelponnya lama cuma begituan ya. Tahu tadi ngedengerin ini, oh begini dan segala macam. Ini jadi salah satu bentuk komunikasi yang menurut abang sih positif gitu. Masalah telepon lama-lama nggak ada yang penting banget, tadi kemana, nama siapa, makan apa, nah gitu-gitu juga ya. Enggak. Mungkin itu salah satu yang bikin, kalau abang sih jujur ketika dapat satu perubahan dalam diri abang ngarah ke baik ya, ketika mulai dengar Arifin Ilham tentang ngajarin kebaikan lah, dari situ mungkin kalau misalkan pada saat itu masih sekedar ngedengar sendiri nggak lengket gitu ya, tapi karena setelah didengar tadi disampaikan lagi gitu, dibagi lagi ya, jadi kesannya itu double mantul lagi kan ketika kita ngomong. Kita juga harus kayak gitu kan. Nah jadi yang nanggapnya seolah-olah Uti jadi medianya bang untuk dampak lebih baik gitu. Mungkin itu salah satu yang buat jadi nyampe 6 tahun kan gitu LDR kan. Iya, jadi kayaknya nggak ada masalah gitu kan, walaupun ya namanya godaan mah ada aja, lagi ya abang ini sini kan kerja udah pasti lah teman-teman cewek, ada tempat tongkrongan cewek juga banyak godaan, jadi banyak yang suka sama abang kan. Enggak lah, siapa sih yang suka sama abang lah, apa tuh. Nggak tahu itu. Tapi alhamdulillah sih sejauh itu pelajaran juga menurut abang, bahwa kalau misalkan kita membangun satu hubungan memang komunikasi penting. Artinya ya nggak mesti kita bilang oh tadi bangun jam segini pergi sini dan kami, nggak mesti, yang penting terjaga aja komunikasi, jaga kepercayaan. Kepercayaan itu penting, artinya nggak perlu kita posesif, atau kayak gimana kita mesti apa ya, karena kan termasuk prinsip abang gini, artinya ketika kita belum ketemu, belum jadi pasangan gitu kan, sebelumnya kayak abang misalkan punya teman-teman cewek, kayak Uti punya teman-teman cowok, ketika misalkan kita pacaran jadi pacar lah, terus abang nih lagi ngumpul sama teman-teman abang, temen cewek juga ada kan gitu, nggak pas kalau misalkan pada saat itu Utinya sewot, dan pun sama sebaliknya, abang ngeliat Uti lagi ngumpul sama teman-teman cowok, abang pun nggak sewot, karena lebih dulu Uti kenal sama teman-teman Uti dan lebih dulu abang kenal sama teman-teman abang kan, kayak gitu. Itu yang prinsip abang, sehingga biarin sih gitu. Kemudian kalau kita selipkan percaya di sana bahwa ketika dia ngumpul sama teman-temannya ya bukan maksud untuk dia selingkuh atau apa kan, iya.
kan namanya kita itu kan punya teman. Punya teman. Maksudnya diri kita ini bukannya punya kita sendiri, punya teman kita, punya keluarga kita, ya kan? Tapi selama 6 tahun itu apa ngerasa lama nggak? Ini jalannya itu nggak nunggu ya. Ya kamu kalau misalkan kita nunggu ya pasti lama. Mungkin sama-sama jalan ya, jadi sama jalan aja kan. Terlalu lama. Tapi kan abang nungguin kuliah. Ya nunggu juga kan sambil dinikmatin gitu, jalan aja. Emang belum mau. Itu aja udah lulus 2 masih tahun. Nunggu 2 tahun. 2 tahun ya kan. Iya ya. Udah lulus kan abang waktu itu pernah pas lagi kuliah mau ngajakin ya pas masih semester berapa gitu kan ya kan. Tunggu lulus dulu kan. Ya, mungkin itu tadi mungkin godaan itu kali ya, jadinya agak mundur gitu. Tapi mungkin emang juga belum siap sih ini pada saat bilang itu juga mungkin cuma karena ego aja kali gitu kan, yang ya mungkin pada saat itu pada kelamaan terus takut geser dan takut gak jadi balik ngajakin gitu, ngajak nikah. Mas secara kesiapan kayaknya ya belum siap juga. Nyatanya udah lulus masih belum juga ya kan. Masih belum juga kan, berarti ada waktu buat belajar kerja. sempat kerja dulu lah, pengalaman. Apa kerja yang itu? Ngajar ya, ngajar anak-anak SD. Lumayan ya. Ternyata jadi guru tuh nggak gampang, nggak semudah itu. luar biasa emang kan ketika kebanyakan mendidik. Sekarang kan ngajarnya tuh buka halaman sekian kerjain. Iya. Udah kan. Putih juga ngerasa kayak itu kemarin tuh kayak gitu juga kan. Soalnya pas ya namanya tau lah sih, mungkin emang jiwanya belum kesana sih kayak itu ngajar langsung. Itu ngajar Putih sampai pernah nangis. Ngajar tuh. Gara-gara kelakuan anak itu satu anak. Bandel kan. Ya dimarahin tambah jadi. Tapi emang latar belakangnya sih itu ini broken home. Dan dia tinggalnya sama neneknya. Jadi ya kayak kurang kasih sayang kayak itu sih. Mulutnya, kelakuannya. Jadi emang ini ya kayak itulah namanya anak-anak kayak. Terus juga mungkin Uti nggak ngerti kayak mana cara ngadepinnya kayak itu. Uti marah ya dia tambah berontak kayak gitu. Lebih ke cara mendidik gitu ya, bukan ngajar gitu. Iya, ngajar cara ngasih pelajaran mendidik materi ya. Apa kayak itu. Nah, yang susahnya tuh ya kalau kita tuh itu ngedidik tadi Bang. Didik. Kita ngajarin, kita biar dia tuh ngerti apa kayak gimana kayak itu kan. Sopan santun mungkin apa tata caranya kayak itu. Nah itu yang susah. Terus juga itu tuh kan anak kelas 2 SD kalau salah ya. Nah pelajaran nuntut dia tuh harus bisa baca, tapi ada beberapa di kelas tuh yang belum bisa baca, sedangkan pelajaran kayak LKS ya dulu kayak buku latihan kayak gitu kan, itu kan tulisan semua. Nah
gimana mau ngerjain kalau baca aja nggak bisa kan. Nah jadi ya pastinya nggak bakalan ngerjain lah, padahal ya mungkin nggak tahu sih ya, apa memang dianya yang lambat apa, lambat bisa baca apa gimana kayak gitu kan, sedangkan pelajaran harus jalan terus. Tuh agak beratnya di situ juga gitu. Kalau kita fokus ke dia, tapi bukan yang tadi sih, sebenarnya ada beberapa yang lain juga yang nggak bisa baca tuh. Kalau dia sih bisa, cuman nakal gitu. Kadang gangguin temennya juga kayak gitu kan. Ya itulah kelakuan dia buat cari perhatian itu kan banyak kadang-kadang. Kalau kita fokus ke yang belum bisa baca, yang lain kayak gimana kayak gitu kan. Itulah kadang mikir, dan bukan masalah apa ya, gaji ya, bukannya ngerasa kurang apa gimana, tapi gajinya tuh cuma 500.000 sebulan, tapi itu yang dikasih oleh, kan Uti kan jadi guru pengganti, bukan guru honor. Kalau guru honor 300.000 sebulan, itu dibayar 3 bulan sekali, nungguin gitu. Jadi ngerasa tuh emang benar guru yang ngajar dibayar kecil, sedangkan bukannya apa-apa artis misalkan kayak gitu kan dibayarnya besar ya kan. Padahal yang ngajar itu lebih sulit daripada yang maksudnya namanya tontonan itu kan kayak gimana lah kayak itu kan. Kadang mereka juga bisa jadi mencontoh kan, film misalkan 500.000 dulu, lulus 2000 berapa tuh yang kuliah lupa 2012 tambah 4 2016. oh iya berarti 2012 kuliah. Uti ngajar, tapi Uti ngajar nggak ini sih, nggak lama, cuma 1 semester kalau nggak salah, 6 bulan ya. Itu mainannya itu sebenarnya ya kan cuma jadi guru pengganti kemarin itu kan. Ketua apa sih namanya kan, kepala sekolahnya itu kan baik, disuruh ikut kelas kuliah umum. Iya nggak sih? Kuliah terbuka apa ya? Mungkin kuliah terbuka tuh jadi untuk yang kayak pekerja gitu, yang kerja cuman untuk nambahin gelar ya. Kuliahnya juga cuma Sabtu Minggu kayak gitu kan, untuk ngambil PGSD perguruan, jadi sarjana guru kayak gitu kan. Soalnya Uti bukan basic guru kan, sarjana psikologi kemarin. Disaranin ikut itu, awalnya sih minat kan, kali bisa nyambung untuk jadi guru tadi. Jadi guru tadi ngajar gitu. Ternyata guru kepala sekolah ini dimutasi apa gimana, pokoknya pindah ke sekolah lain, di rolling lah gitu kan. Dapatlah kepala sekolah yang lain, ternyata kepala sekolah yang lain nggak ngedukungnya karena Uti kan cuma guru pengganti, bukan guru honor di sana kayak gitu kan. Sedangkan dia udah nyiapin guru honor banyak
untuk masuk di situ ya, secara halus lah intinya sih. Tapi ya, lagi lah di situ. Terus juga kan emang guru pengganti Uti itu kemarin tuh sakit dan udah meninggal juga kayak gitu. Jadi udah nggak ada yang mesti digantiin lagi. Iya, udah nggak ada yang apa yang ngebayar Uti itu kan, karena yang ngebayar tuh dari guru yang dari tadi guru digantiin pribadi gitu ya langsung ya. Jadi bukan bukan sekolah yang nanggung Uti kayak gitu. Jadi ya udah nggak jadilah untuk melanjut sekolah lagi itu. Terus kalau nggak salah ngajar les privat. Privat MIPA kemarin. Anak-anak sih nggak banyak, dan kalau nggak salah 3 minggu sekali apa 2 minggu sekali gitu. 2 minggu, 2 hari seminggu. 2 kali seminggu. Iya, 2 kali seminggu. Atau 2 minggu sekali atau enggak 3 kali seminggu gitu. Ya, lumayan juga berapa bulan kayak itu kan, ujung-ujungnya berhenti juga. Emang jiwanya untuk ke arah ngajar itu belum dapat banget ya. Kayaknya sih. Emang ya itu kalau ngedidik itu lebih sulit. Didik ya emang susah. Memang apalagi zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang mah zaman sekolah juga ya mungkin gitu. Kita mah kadang-kadang nggak tahu apakah cara ngajarnya, cara ngedidiknya guru yang bagaimana atau emang dari anaknya kan nggak tahu. Tapi memang kalau misalkan kita pengen anggapnya sama aja kita bilang ingin merubah seseorang lah gitu ya. Tentunya memang kan ngedidik juga kita harus tahu dulu orang tua gimana. Ibarat kita mau modif motor, kita tahu dulu basic motornya itu gimana gitu kan. Bisa nggak nih kan di upgrade ya, basic motornya tadi mau jadi lebih bagus lagi gitu kan. Kita nggak tahu dalamannya gimana kita mau upgrade tadi. Dia memang menuntut kita untuk lebih kenal ke orangnya bahkan. Ya ini ngerasain sih ketika mulai sekarang nih kerja gitu. Ya, alhamdulillah mungkin dapat kesempatan buat mimpin gitu. Ya, ini justru yang menurut abang luar biasanya ketika kita pengen belajar ngedidik orang-orang yang lebih tua dari kita. Lebih nilai. Bahkan orang-orang yang mungkin pengalamannya lebih banyak, lebih luas, lebih banyak daripada kita ya. Itu harusnya memang kita harus benar-benar belajar apa ya, mungkin ke maklum tadi ya, maklumnya itu lebih keluar orangnya kita belajar ngerti, cari tahu, sehingga ya akhirnya nanti apa ya, muncul kedekatan mungkin ya. Jadi kalau misalnya di sekolah dulu kan kayak kita deket sama guru, kenapa sih bisa senang sama guru itu ya? Gurunya baik, gurunya apa gitu. Karena kita nggak dipinta aja kita mau nih, nggak disuruh aja kita mau gitu, mau ngebantuin, seneng gitu ya. Kalau misalkan bisa kita nih pengen belajar ke arah sana ya pahamin tadi ya. Kalau cuma sekedar ngajar mah tadi buka halaman sekian, kerjain udah tinggalin. Ngajarin namanya kan, ngajarin juga nggak nuntut bisa nggak orang tua, ini urusan belakang ya, urusan nanti. Nanti ngajar kan. Kalau untuk mendidik tadi ya luar biasa lah kalau guru-guru mah bang bilang. Jadi dia punya metode masing-masing sehingga memang dia ada yang unik-unik mungkin kan cara dia ngajari. Kalau sering ngeliat di YouTube kan mungkin dia ada yang sambil di lapangan atau sambil bermain tadi untuk ikut ke arah orang tadi kan, atau arah anak tadi, alurnya seperti apa kalau ngedidik.
terus Iya. lagi udah selesai dari privat, les kursus ngejahit. Ngejahit. Kursus ngejahit ini cuman 3 bulan. Alhamdulillah sih, emang cepet nangkepnya, jadi cepet selesai juga gitu kan. Dan gurunya juga ya senang, ternyata oh iya cepet bisa kayak itu kan sama Uti itu. Dan sempat juga buat baju, ya kan, baju couple, baju untuk orang tua, baju untuk diri sendiri. Jadi cuman beli kain aja, bahan ya. Ya bahan. Jadi ya seneng juga emang kerajinan tangan tuh ya, emang seneng. Tapi lama kelamaan nggak megang, lupa rumus-rumusnya, lupa. Iya, untuk buat ini, buat pola baju-bajunya, ukuran-ukurannya itu lupa. Emang kalau nggak dipakai terus menerus sih bakalan lupa. Terus nggak lama dari situ apalagi nikah ya. Iya, mungkin lah. Punya jalan mana lupa ya, ingatnya sih kayak gitu. Udah putus, kelamaan di rumah kan ya, bosen. Ngelamar kesana belum ada panggilan, jadi pengennya dilamar. Jadi nungguin dilamar, kelamaan nggak dilamar jadi buat perjanjian. Jadi yang Muti rasa juga tuh yang pas mau nikah itu wow banget sih. Ya kan, kayak orang tua sih sebenarnya mungkin belum mau nyuruh, tapi Utinya tuh ya pengennya ya cepetnya lah gitu. Daripada kelamaan kan. Jadi ya orang tua sih nyetujuin aja gitu. Tapi dari situ saya emang banyak pelajaran banget sih Bang. Dari yang misalkan apa ya, mungkin yang ngerasa banget tuh pas mau deket-deket hari H, pas mau akad. Itu ngerasa tuh kan di sana tuh kan, di rumah tuh kan banjir. Kalau nggak salah pas abang dateng untuk nentuin tanggal, belum banjir, tapi emang udah naik air tuh di belakang rumah kan. Saya belum masuk ke rumah. Udah nentuin tanggal, udah dapet ya, misalkan akad dulu ya, akad aja dulu. Udah dapet tanggal, salah sorenya apa kapan tuh air langsung masuk ke rumah. Langsung banjir. Memang di rumah tuh langganan lah, kalau misalkan air besar tuh pasti masuk ke rumah, tapi emang setahun sekali lah mungkin ya kalau nggak salah. Langsung masuk ke rumah. Udah pas udah mau ngedeketin hari H, kan masih banjir. Emang sih udah agak surutan dikit gitu. Tapi emang waktu itu ngerasa optimis aja, kayak optimis bakalan surut kayak gitu kan. Bakalan surut kayak gitu. Pas udah deket, terus juga kan berarti nyiapin semuanya juga kan, yang untuk surat-suratnya, apa-apanya kayak itu. Yang kan kita kan rencana nggak nyewa tempat kan, jadi cuman di rumah aja kan acaranya tuh. Sebenarnya bingung kan air masih besar di rumah.
nungguin air ini nggak tahu kapan surutnya kayak gitu kan, tapi kita juga udah nentuin tanggal kayak optimis aja sih hari itu pasti bakal surut, walaupun di belakang belum surut banget tapi di dalam rumah tuh udah surut gitu. Jadi senangnya tuh pas hari ini misalkan besoknya tuh mau acara, hari ini tuh kering dalam rumah. Di dalam rumah walaupun masih rembes ya, masih ada genang-genangan air, tapi optimis kayak itu, bersihin rumah kayak gitu kan, dibersihin, dipelin kan kotor semua tuh, lumpur-lumpur, tanah-tanah gitu. Udah pas acara ya alhamdulillah kering, tapi di belakang tetap masih banjir. Ya. Masih ada. Itu ngerasa banget sih apa ya, Allah tuh tahu kayak itu. Allah tuh tahu misalkan dilewatin kayak itu kan udah. Tapi pas itu ada sempat ngeluh nggak? Ngeluh tuh Lu enggak gimana kan? sih ini nanti gini gitu. Ya, pasti mungkin pikiran orang tua mungkin ya. Tapi kalau Uti sih enggak, Uti cuman apa yakin aja kalau bakalan surut kayak gitu. Bakalan surut. Positif terus ya, langkahnya bagus terus ya. Soalnya Uti tuh nggak jadi kayak gitu. Kan udah kalaupun itu kan bukan nggak jadi, paling mundur kan? Iya maksudnya tuh kan, tapi kan masa iya dimundurin lagi kan orang tua aja juga sih bilangnya kayak gitu, palingan diundurin dulu, tapi Putih tuh dalam hati tuh nggak mau kayak Putih yang kayak ngebet. Jadi ya alhamdulillah maksudnya dilancarin kayak itu. Padahal kayak apa, orang tua tuh ya mungkin banyak lah pikirannya tuh kan kemana gitu kan, tapi Uti kayak dibilang sih durhaka kali, maksudnya egoisnya tinggi banget pas waktu itu. pokoknya harus kayak itu. Ya alhamdulillah kering bang di rumah tuh. Putih juga ini sampai Putih tuh kan saking yakinnya tuh bakalan surut, lambat nyurut sendiri kayak itu. Pas sampai hari H juga kan alhamdulillahnya tuh acaranya lancar kan, sampai pas yang kita lagi Putih lagi rias, pagi-paginya tuh kucing kesayangan Uti kejebur di belakang. Tapi nggak tahu kenapa sih dia tuh kayak uring-uringan kayak gitu kucing tuh, karena Uti mau nikah tuh. Uring-uringan lari sana lari sini, ada perhatian lagi nanti kan. Mungkin kan. Tapi semenjak itu sih emang nggak terlalu, dia tuh udah nggak terlalu jadi perhatian lagi kayak gitu kan. Ya. Kucing kesayangannya waktu itu kan sebenarnya itu ilmu lah, maksudnya itu pelajaran banget gitu ya, mungkin pada saat itu kan, karena sekarang kan kita belajar ya. Kalau dulu ya anggapnya itu hal yang kayaknya nggak bakal bisa kita pakai untuk ke yang lain-lain lagi gitu, udah aja gitu aja kan. Mungkin keajaiban dari Allah gitu kan ya, gitu aja. Nah, kalau dipelajarin itu pola kan, bisa jadi itu sebuah pola di mana ketika kita misalkan tadi kayak Uti bilang optimis, yakin gitu kan, terus prasangkanya juga dijaga kan, terus nggak ngeluh gitu kan, sampai maksudnya kabul lah istilahnya. Mungkin apalagi hal-hal yang mendorong ke terjadinya sesuatu gitu. Kalau itu jadi pola kan, pelajaran yang bisa kita pegang untuk ke hal yang lain lagi, itu kita kan jaga optimisnya, prasangka baiknya, positifnya kan, nilai keyakinannya, enggak ngeluhnya kan. Malahan nanti sampai nangis apa kalau maksudnya tuh ya orang tua kan mungkin mikirnya ntar aja lah dipending dulu kayak gitu loh bang,
bujukinnya istilahnya tuh, istilahnya tuh ya kalaupun poinnya enggak ini ya paling mundur lah iya gitu kan. maksudnya nggak usah terlalu mikirin tanggal segitu mungkin kan kayak itu. Nah maksudnya tuh kan bakalan jadi maksudnya tuh, tapi mundur dulu apa kan air masih besar kayak itu sampai nangis kalau nggak salah waktu itu. Enggak kata waktu itu kan pokoknya harus dibujuk-bujukin kayak gitu. Tapi emang itu pas abang dateng nentuin tanggal itu kan belum belum ini kan, tapi emang udah agak rembes-rembes kayak itu sebenarnya tuh. Pas sorenya langsung masuk ke rumah. Dekat lagi. Kita langsung ke sini apa belum ya? Sini dulu. Terus pulang pas bulan puasa. Kan April. Sini dulu kan? Iya. Ini baru pulang tuh pas puasa. Untuk ini bulan Juni. untuk resepsi kan ya. Kenapa alhamdulillah dapat udah kerjanya itu paling fleksibel. Mana ada cuti sebulan. Ya kan? Iya. Dari itu pas resepsi kan? Iya pas mau nunggu resepsi. Resepsinya Juni. Iya. Pulangnya Juni pas sebelum lebaran. 1 bulan. Lebaran di mana? Lebaran di sana. Kan kita kan sesudah lebaran kan? Belum. Acaranya sudah lebaran. Pulang ke Palembang tuh sebelum lebaran. Iya. Bulan. Iya. Mana coba teman? Sampai ditanyain mau pulang. Mau pulang lagi atau enggak? Iya. Sudah itu baru netap di sini kan. Baru tinggal di sini. Betah ya? Di rumah sendiri. Sebenarnya sih masih mikirin juga orang tua di sana. Kalau bisa sih ya kalau diajak sini sebenarnya gitu kan. Tapi ya orang tua udah ada penghasilan di sana kan, jadi belum mau sini. Biarlah nanti. Kan kita nggak tahu kan di mana aja. Banyak juga baru tadi. Kan tadi tuh cuma nanyain tentang pacaran doang. Kan cerita jalannya. Tapi ya itu sih yang keinget banget. Kalau misalkan yang lain mungkin masih banyak lagi, mungkin dari 6 tahun itu aja mungkin banyak cerita. Alhamdulillah juga 6 tahun jadi gitu ya. Orang yang udah lebih dari 6 tahun nggak mungkin. jadi. Ya banyak mungkin yang lebih dari 6 tahun. Iya. Ujung-ujungnya nggak jadi. Mana juga kan kalau mau diceritain sih ya orang tua tuh kayak belum rela lah mungkin kan ngelepasin kayak gitu anak satu-satunya gitu. Mungkin pikirannya panjang lah ya kan, kalau udah nikah ya gimana ya itu. Tapi termasuk muda nggak kita nikah? Enggak kan? Baru 22 ya. Mana? Dari mana? Jadi 18. 18. Pas 4 tahun emang kan bedanya. 3. Oh iya. Kalau SMA lu abang dulu Masuk. Gimana jalur kita ketemu ya? Di Rohis kan? Nah juga kan abang udah mau pergi mau ke Bogor. Iya itu lah. Itu. Maksudnya kenal. Ya, kenal dulu. kan? Pas di Rohis.
tahunnya 2009. Oh iya, lulus 2012 kan ya? Nah 2012 kenapa bisa nyangkut ya Ketemu Hmm. abang kesana kan? Karena kamu pulang bisa nyangkut gitu terus sampai 6 tahun berikutnya. Abang atau abang yang suka. Kenapa nggak nembak deh? Kita nggak ada nembak-nembakannya ya kan? Kan kayak di TV-TV tuh aku suka kamu mau nggak kamu jadi pacar aku. Kamu kan dipaksa nembak. Oke, kalau nggak boleh hal-hal begitu nanti itu dipotong aja di skip. Tapi Uti ingatnya tuh pas ketemuan tuh kita di jembatan Nelakandi itu bukan? Iya kan? Abang mau ngasihin apa itu? Iya, ngasihin Boleh. buku boleh. Buku kayak kalender yang not-not kecil-kecil itu. Nggak salah. Lupa apa? Iya. Bisa juga itu ya kocek Kocek Habis? habis. Iya. Terus langsung LDR. Iya. Mau langsung ke Bogor. Kalau cuma Ke Bogor apa ke Batam? Bogor kan? Oh. Abang lada ada di Batam lagi kan waktu itu. Udah langsung ke Bogor. Gawe ya. Abang gawe enggak waktu itu? gawe kan Di itu tahun berapa? Di Indi apa? itu yang tempat yang terakhir abang kerja itu 2 tahun cuman. mau 3 kalau nggak salah 2 tahun setengah. Sebelumnya abang gawe di mana? Enggak kan sebelumnya ngituin kalau jangkrik Ikutin jualan online tuh cuma yang penting apa sampai main pacaran dan itu sampai itu punya pengalaman udah lulus ya itu ya. Udah lulus kuliah gitu kerja. Makanya kalau misalkan kita urut-urut lagi gitu ke belakang memang banyak ya hal-hal yang luar biasa gitu kan, hal yang apa ya pengalaman yang ya kayak abang juga kan kayak misalkan ya kecil dulu kelas 1 SD nah, kan pernah cerita kan pernah jatuh sungai musik ya kan Iya. Jadi bisa berenang Nggak tahu sih. 1 SD kok jatuh kan ada rakit gitu bisa ada rakit ya bambu Abang ngapain ke sana sih? kan dekat rumah mandi di situ. Mana sih? Iya di satu Aliran kali. Bukan sungai Musi besar. ya kan itu kan sungai Musi juga kan Itu kan jalan aliran. Iya, itu kan aliran namanya. Bukan sungai juga. Iya, bukan Musi. Sungai Musi itu kan sungai Musi kan panjang. Iya. Aliran. Ini jalannya Kertapati ada jembatan begitu. Kan satu hulu kan di situ. Oh, berarti di jembatan Kertapati. Dekat situ. Nggak jauh dari kan jembatan. Nungguin.
misalnya ke Kapati 10 lah gitu, ke 20 satu enggak ke dalam lagi, oke, 2 kayaknya, 2 jatuh jadi di nggak ada orang. abang jatuh sendiri. Apa emang karena mandi Nggak mandi kayaknya, ngapain jatuh pokoknya sendiri, jatuh dah. Ingatnya abang tuh pas jatuh, bukan kepleset apa gimana gitu. nah nggak tahu juga kalau bleset atau apa gitu ya, jatuh. Yang abang ingat tuh jatuh dan bisa berenang dah jadinya, karena keseret abang tuh pas jatuh yang merakit gini kan, di samping sini jalan ke sini ngarus kan ke sana, harus. Nah, pas abang lewat ke sini itu ngeliat megang ujungnya si rakit tadi nggak ketahan, pas di sini tuh berenang abang ke sini, jadi bisa berenang. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berenang. Ini kalau dulu nggak ngerti itu, untung aja pokoknya, untung nggak mati. Kalau sekarang setelah nggak ada belajar orang gitu kan ya. ada orang. Ya kan kalau orang itu nggak tahu abang kemana kan. Ini sekarang tuh setelah belajar itu yang biasa gitu. Nanti juga pernah sih kelep pas mandi bareng-bareng Di di bedeng di rumah dulu masih SD sih kayak ya masih SD. Itu kan emang lagi air besar bening kan, namanya anak-anak itu kan main apa mandinya tuh pakai tangga tuh lurus aja ke bawah kan rame, pleset lah makin rame ya tadi kan, apa namanya tuh jula-julaan gitu kan, kelelep gitu. ini bisa berenang. Kelelep tuh sebentar tuh kepegang lagi sama apa namanya tuh sama tangga. Usaha sendiri kayak itu bang, yang lain mah nggak tahu mau. Kalau berenang sih belajar sih, belajarnya sih juga belajar sendiri. Ini misalkan jembatan nih tapi kayak ini sini kayak itu lari-lari ke sini kayak gitu. Emang spontan jadi bisa. Tapi ya mungkin itu survive ya, apa namanya, daya ingin bertahan hidupnya macam tadi ya gitu. Jadi tapi sampai sekarang juga maksudnya kalau dibilang bisa berenang banget tuh enggak sih, kayak harus mungkin ngep juga. Abang bisa berdiri, diem, tiduran. Kalau tiduran bisa. Ya, maksudnya tuh nggak, maksudnya kalau udah kalau ngep misalkan kan, diem. Kalau misalkan berenang kayak mana sih yang bagus tuh kan nggak terlalu bisa sebenarnya, cuman berenang aja Bisa ngambang. yang penting bisa ya bisa itulah ngambang nggak tahu nih. Aja ngerasa tuh itu tadi kata abang tuh pelajaran itu, karena dari dulu tuh banyak hal-hal luar biasa yang kita alami mungkin kita masih ingat gitu kan, cuma nggak jadi yang membuat kita ya pelajaran yang membuat kita tuh kalau ada Allah di situ. Padahal ya nggak mungkin, logika kita nggak bisa berenang misalkan, jadi ya udah ngambang aja ya harusnya kan, mati aja kalau nggak gitu. Jadi pertolongan Allah lah istilahnya gitu kan, yang bikin abang jadi bisa berenang cuma asbabnya adalah abang jatuh ke sungai. Ya, caranya abang dijatuhin ke sungai biar abang bisa berenang, kan jalan pintas kan. Bener kan, orang mungkin pengen bisa berenang latihan dulu, belajar dulu, abang kan akan jalan pintas ya kan, kursus lah. Nah, kalau misalkan kita belajar tentang kehidupan kan kita sudah diarahin nih, walaupun pahit sebenarnya gitu. Dijatuhin dulu ke sungai kayak abang tadi kan, biar dia jadi bisa sukses misalkan gitu kan. Tapi ya kadang-kadang nggak ke situ gitu. Kok dijatuhin jalan cepet gitu ya, malah ngeluhnya kan, nggak mau lah ke situ, jalannya batuan, nggak mau lewat situ, serem, nggak mau gitu, bukan level gua. Nggak sanggup lah segala macam. Akhirnya harusnya tadi jalan itu
singkat, cepet. biar cepet, jalan pintas, jadi kita muter kan, muter lewat kemana, jadi kita harus les dulu, belajar dikit-dikit dulu gitu. Jadi lama gitu kan. Ya, mungkin nantinya sampai juga. Iya. Makanya tadi kita pacaran gitu kan, mungkin kenapa dulu diputusin, maksudnya diputusin sama Allah atau kita putus gitu ya pernah kan kita break ya. Iya kan pernah kita break kalau nggak salah 8 bulan. Kita sih nggak ngomongin kita tadi. Iya kita mah pernah. Karena abang bosan. Capek juga bosan itu sebenarnya, capek menghindari apa ya kan, kita break 8 bulan kalau malah lama itu. putih sih anteng-anteng aja, malahan ya udah kayak itu. Ternyata ngajak balikan lagi ya kan, abang ngobongin dulu break juga istirahat, ngobongin duluan mau lagi ya. Ya itu tuh udah jalannya gitu. Nah, kalau misalkan enggak jadi juga habis ya udah ya nggak ada cerita kan sekarang tinggal nikmati. Ya kemarin tuh pelajaran kan, dan pun udah terjadi kan. Enggak, udah lama lagi pun mau ngubah. Udah lama pun. Kita ngomong apa tadi itu? Jalan pintas. Break, putus. Kayak kita tadi apa namanya, dibikin putus. Itu dia sebenarnya jalan pintas. Mungkin kan putus kayak mana? Misalkan pacaran putus, pacaran lagi putus atau dibikin galau. Itu kan mungkin cara-cara Allah tadi tuh buat ngasih kita tahu kita jalan yang benar, ngasih tahu kita bahwa yang ini salah, yang itu biar benar. dicepetin ketemu yang benar. Biar cepat ketemu yang benar. Cuma kadang-kadang masih ngeyel aja tadi ya. Galau. Biar cepat hidupnya mungkin itu ya. Galau. Buat satu nangis. Bahaya bang. Kalau status mungkin Bahaya banget. Tapi itu mah Kenangan. Enggak. Ada yang abang mau baper. Ada yang status tuh sekarang-karang. Biar mendramatisir. Abangnya jadi dikejar ini. Kan emang kayak itu, Uti kan gak pernah buat status soalnya. Ya, Uti tidak selebay itu. Jadi pengamat aja. Ya, Uti nggak selebay itu. Perjalanan cintanya, iya. Itu tadi kata abang tuh dulu mah berlebihan. Tapi sekarang enggak. Lagi mau berlebihan. Yang berlebihan dengan Uti maksudnya. Yang berlebihan itu tidak baik. Justru itu jadi pelajaran yang baik. Tidak baik. Tapi tidak sama sekali. Oh enggak juga, suka. Salah ya. Tidak berlebihan terus enggak juga sama. Tapi sejauh ini gimana? Apanya? Aman-aman aja. Ya, 3 tahun. Menerima kan ya? Bukan 3 tahun lumayan. Lumayan apa? Ya, lumayan lama, ya kan. Tapi ngerasa nggak terlalu lama-lama. Iya maksud kamu tuh kenapa
Usaha lama nggak apa-apa, nerima apa sih. Iyalah, dijalanin aja sih, bener-bener jalanin, nerima. Yang namanya kita juga dari nol dulu kan, kayak dari sama-sama nggak punya, kayak gitu kan. Ya banyak lah maksudnya tuh, Dan bareng-bareng juga kerja gitu ya. terus ada apa enggaknya itu kan ya udah tahu Tapi itu masing-masing. itu kalau di tempat lain tuh nggak ada yang suami istri kerja tempat bareng. Satu tempat dibolehin. Kamu satu tempat ya? Tapi nanti berapa tahun ya kerja? Ah. 2 tahun ya. Tahun. Sekarang kan untuk di rumah kan. Kan Kerja dari rumah. jadi support. Ya kalau kemarin-kemarin nggak ikut belajar mungkin beda juga nih. Pasti Posisi di rumahnya ya. Apa namanya yang di rumah tuh ya pemikirannya beda. Pasti dengan yang ya walaupun belajar setidaknya jadi pendengar yang baik ya. Ya kan setidaknya kan ngerti pelajaran apa yang disampaikan tuh kayak gimana, terus pelajaran hidup tuh kayak gimana, kayak gitu. Tahu dapet pas posisi di pemikiran rumah. itu beda kalau misalkan yang ikut sama yang nggak ikut. Nggak ikut apa Pelajaran itu di kantor tuh kan nangkepnya beda, terus juga lingkungan di rumah. Iya ya kan harusnya kalau di rumah berkutik dengan itu aja. Jadi kayak yang jenuh capek itu ya unsur-unsur buat keributan. Pastilah. Saya nggak nerima juga kali ya. Kan kadang ya misalkan nih abang di kantor, abang dapat pelajaran A, terus tiba-tiba abang ngajarin ke Uti pelajaran A, sedangkan pemikiran Uti tadi tuh kemana kan. Ya, kalau misalkan abang apa namanya tuh bersikeras, A tuh kayak gini loh, gini. Harus ngerti kayak gitu kan. Ya kan mentah gitu. Belajar aja itu 2 tahun kan ya, revolusi mental. Walaupun maksudnya nggak seluruhnya didapat, setidaknya kan jadi bekal lah ya, sedikitnya jadi bekal sampai sekarang tuh ya adalah ke bawah ya. Iyalah, walaupun misalkan nggak semuanya didapat. Tapi yang paling penting pelajaran itu yang bisa sekarang diterapin di rumah, sehingga di rumah tuh bisa ya nggak kebanyakan mungkin yang kayak di luar gitu ya, maksudnya itu kayak kata Uti tadi, kalau misalkan kita nggak belajar ya belum tentu kan. Ini apa nih yang paling berkesan dari pelajaran itu sehingga bisa dipraktek, dipakai di rumah, kita bisa nggak bete mungkin di rumah aja, nggak sewot sama yang lagi kerja. Apa ya paling ke unsur-unsurnya itu ya. Apa ya Bang? Apa gitu kita nggak buat nerima mungkin yang pastinya tuh ngerti sih, ngertiin posisi kondisi gitu kan,
misalkan nih lagi meeting gitu kan, padahal Ya, pengennya meetingnya suka malam ya. ya pengennya kan cepet pulang kayak itu kan, lama banget gitu. Palingan kan di situ kan unsur yang pertama pasti yang ngertiin kayak gitu kan, wah memang jadwalnya meeting kayak gitu. Dan terus pastinya sih komunikasi. Kalau misalkan pulangnya telat kenapa, kemana gitu. Jadi yang di rumah tuh nggak nungguin gitu kan. Selama ini gitu abang? Gitu ya, aman berarti ya? Iyalah. Ya kan kadang apa ya, kadang yang di rumah tuh kan egois kayak gitu kan. Udah kerja dari pagi sampai sore kayak itu kan, pulang juga gitu kan, pasti kan kayak itu ngedumelnya tuh kan, kayak nggak ada waktu untuk di rumah gitu. Emang sebenarnya sih nggak salah juga kayak gitu kan. Toh jam kerja ya kerja gitu. Pas udah malam apa itu kan ya harusnya sih ada waktu juga untuk di rumah. Kan namanya apa, yang di rumah tuh kan sendirian, nggak ada temen, maksudnya tuh nggak ada temen ngobrol apa gimana kayak gitu kan. Ya, pastinya sih harus saling ngerti dulu. Belum lagi ntar di luar udah kecapean, ya kan, di rumah capek juga ngerasanya. Bukan, maksudnya tuh udah capek kerja, pulang ke rumah tidur. Jadi udah nggak ada lagi. Udah nggak ada waktu lagi kayak gitu terus kan. Sempat ngerasain begitu Ya kadang kalau misalkan emang lagi bete atau gimana ya pasti ada aja. Soalnya kan emang sering kan. Waktu seminggu full tengah malam pulang, nggak malam lagi. Terus kan itu latihan, karena nanti bisa jadi kadang seminggu sekali pulang kan, yang cabang yang ke sana cabang ke sini mesti dikontrol itu. Mesti ikut nanti. Kita mau launching apa warna wisata kita di Subang tahun depan, ikut. Pokoknya mungkin nggak bisa jauh-jauh. Nggak bisa jauh ya, cukup lama jauhnya. Kayaknya sih nggak mau kayak. Ya cuma itu tadi balik lagi, kalau misalnya emang keadaannya nggak bisa ada. Kenapa kan pernah nggak ngajak, kayak ngajak ayo kan sekarang udah mulai mikir kayaknya. Yuk enggak. Gitu kan, emang dari dulu pengennya ya janganlah dapet suami itu yang kerjanya jauh-jauh kayak itu, biar terlalu dekat maksudnya tuh. Kan bukan kerjanya jauh, kerjanya mah di sini. Ya maksudnya tuh nggak mau ditinggal kayak gitu. Kan banyak yang sebulan ditinggalin gitu kan. Cuma nggak nyampe sebulan juga, tapi kalau di udara lagi macet. Itu kan maksudnya itu ngomongin yang lain. Kan banyak tuh ada yang akan sebulan nggak ketemu. Itu tuntutan kerja tadi ya. Iya. Jadi kayak ya mungkin Ya profesinya lah. Profesi kan. Ya. Jangan sampai. Ini jangan dihabisin sekarang lah. Banyak cerita-cerita pengalaman nanti buat next lagi. Sekarang ini udah itu aja dulu lah. Pengalaman, mudah-mudahan banyak pelajaran. Sebenarnya setiap kita itu punya pengalaman. Mungkin lupa.
ya itu salah satunya. Cuma pengalaman-pengalaman yang kuat yang membawa yang buat lebih teringat gitu. iya hal-hal yang mungkin gak masuk akal ya kan yang kita alami. Cuma bedanya mungkin ketika dulu kita ngalamin hal itu kita itu enggak sadar enggak ngeh kalau itulah bentuk dari adanya Allah tadi, kebesarannya tadi, bahwa kita tuh nggak jauh kok dari Allah tadi. Cuma kita cuma sekedar nganggap itu dulunya cuma sekedar keberuntungan, hal yang luar biasa dan nggak kita jadiin pola untuk cerita tadi kan. Tapi kalau misalkan jadi pola dan itu bisa kita pakai, oh ternyata ini jalan cepet gitu kan. Jalan cepetnya untuk kita cara berdoa kah atau cara mencapai sesuatu kah gitu. Karena banyak pengalaman seperti itu. Cuma kadang ya kitanya aja karena mungkin ya itu seringnya ngeluh, seringnya protes mungkin keadaan tadi. Karena kalau kita nerima ya, apapun yang dihadirkan sama Allah tadi dalam kehidupan kita ya enak sih sebenarnya, enjoy gitu kan. Ya emang sih perlu latihan dan sekarang juga kan masih banyak latihan ya, abang juga latihan itu latihan. Salah satunya mungkin siang tadi kan saya ngerjain di komputer belum keset ya kan, tiba-tiba langsung restart komputer itu. Kalau misalkan dulu udah sewot kali ya, kesel. Cuma kalau sekarang alhamdulillah terima, ya udah tinggal bikin lagi, susah amat. Mungkin ya aku sih mikirnya mungkin menurut Allah itu desain yang tadi itu kurang bagus, mungkin ada yang kurang makanya disuruh benar-benar nggak ada sisa. Atau mungkin sempat gambaran gitu ya kira-kira gimana, tadi pun ada lah kepikiran gambaran kayaknya sih beda. Bikin itu kayaknya sih beda dari yang pasti tadi buat ulang. Ya mungkin itulah hasil dari belajar yang melatih diri untuk selalu peka bahwa apapun yang terjadi itu Allah izinin gitu, udah kehendaknya Allah, tinggal kita aja terus ngaitin gitu ya. Kita ketemu orang, harusnya misalkan kita janjian nih ketemu sama si A, nggak jadi nih ketemu sama si A dengan alasan tertentu kan, akhirnya kita misalkan kalau dulu kita kesel habis waktu di jalan nggak ketemu sama orangnya misalkan gitu, atau waktu sudah tadinya harusnya ngelakuin ini cuma gara-gara pengen ketemu dia jadi nggak jadi kerjaan tadi dan pun sama orangnya nggak ketemu, itu perasaan kita gimana? Sewa, ngeluh, protes gitu. Padahal ada maksud Allah di situ bahwa dengan kita nggak ketemu sama orang si A tadi, kita akan dipertemukan dengan si B, yang dengan si B lah gitu. Apapun pekerjaan kita tadi akan lancar jalan kan gitu. Nggak tahu kan. Belum tentu sama si A tadi mungkin kita mau ngajuin pekerjaan atau mungkin kerjasama, ternyata bagus si A tadi, dengan ditutupnya si A tadi dengan si B lah kita bisa lurus tadi. Kadang-kadang tuh nggak ngeh kan. Tapi kita kan biasanya sih lebih sesuai rencana kita. Terlalu ke kitanya yang rencana kitanya. Padahal kan planningnya ke A gitu kan, harusnya ke A biar besok ke B ke C gitu kan. Padahal udah nggak ke A jadi planningnya hancur gitu. Ya padahal mah baik semua ya itu sebenarnya, nggak ketemu pun baik, ketemu pun baik. Ya kalau kita libatkan semua urusan kita itu bahwa ada Allah yang mengizinkan, Allah yang menggerakkan kita ketemu si A si B, semuanya bagus. Harusnya ya kita belajar, sama-sama sedang belajar ya, bahkan kerja dimanapun kita saat ini dengan kerjaan yang kasar keras mungkin ya kan, yang bikin kita capek, lembur terus, nggak ada waktu dan segala macam, itu pun adalah hal yang baik pada saat itu. Tapi kadang-kadangnya kita ada juga yang bikin kitanya ngeyel mungkin, udah ditutup nih misalkan apa namanya jalan ke sini, mau kita tetap ngotot ke sana misalkan gitu kan. Jadi apa ya, mungkin menurut Allah di awalnya udah ngasih tahu kalau di sini mau jelek nih gitu kan, tapi kita ngotot pengen ke sana ngeyel gitu kan, nggak dikasih tahu. Udah akhirnya kita dekat dengan apa yang sekarang kita jalanin aja, alamin aja. Ya udah itu
yang penutupannya itu aja, dan bermanfaat untuk kita semua dan membuat kita sekarang yang sedang belajar sama-sama belajar, mudah-mudahan ke depan di keseharian hidup kita diberikan kepekaan lagi hati kita, kesadaran lagi hati kita untuk melihat setiap kondisi, setiap keadaan bahwa hadir dalam kehidupan kita dan bisa diambil pelajarannya, makanya cukup ya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.